Chapter 71 Aula Senjata. Hei, itukah murid baru yang menyelesaikan misi kelas B di pelantara luar sebelumnya? Dia masih sangat muda untuk mampu melakukan semua itu. Aku kira dia setidaknya akan berumur sekitar 18 tahun untuk mencapai prestasi seperti itu. Salah satu murid berkata dengan nada berbisik. Kau benar. Dia bahkan tidak terlihat berusia 14 tahun. Juga, apa kau tidak sadar bahwa dia sudah berada di sini dalam waktu hampir sebulan setelah pemenang misi itu diumumkan? Yang artinya dia pun tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan ujian memasuki pelantara dalam. Murid lainnya melanjutkan. Diskusi di antara murid terjadi seketika karena kehadiran Lin Yan. Juga, semua murid di tempat itu sangat terkejut bahwa Lin Yan yang tampak sangat muda telah mencapai tingkat Xiantian tahap pertama. Sangat jarang bagi para murid melihat anak semuda itu yang mencapai level setinggi itu. Tetapi banyak juga yang ragu dengan semua informasi itu, terutama tentang misi. Sekuat apapun Lin Yan, para murid pelantara dalam mengerti bahwa kesulitan misi memasuki pelantara dalam berada di tingkat atas dan tidak mungkin dengan tingkat kultivasi Xiantian tahap pertama bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat itu. Yang artinya, banyak murid membuat spekulasi bahwa banyak kecurangan yang terjadi dan sikap sebagian besar murid terhadap Lin Yan hanya melihatnya sebagai penyogok ataupun menggunakan kecurangan untuk mencapai prestasinya saat ini. Lin Yan sama sekali tidak peduli dengan semua diskusi yang dilakukan oleh para murid. Hanya tetap menunggu apa yang akan dikatakan oleh tetua tersebut. Di sisi lain, Huan Kai memasang wajah tidak senang dengan diskusi yang sebagian besar adalah meremehkan kekuatan adik kecilnya. Jika saja Lin Yan mencoba untuk menyangkal tuduhan yang tidak benar itu, ia juga akan maju untuk membungkam mereka semua. Tetapi melihat Lin Yan bahkan tidak peduli, ia hanya tetap diam saja. Baiklah, karena kau adalah murid yang menyelesaikan misi, maka kau hanya perlu membawa dokumen ini kepada aula senjata. Di tempat itu akan ada banyak pilihan yang bisa kau ambil sesuka hatimu. Tetua yang mengelola tempat itu akan langsung memproses hadiah yang kau inginkan. Tetua tersebut berkata dengan nada datar dan menjelaskan beberapa hal lagi serta di mana letak bangunan yang disebutkan. Terima kasih. Lin Yan mengambil kembali dokumen dan token murid miliknya lalu pergi dari hadapan tetua itu bersama dengan Huan Kai. Para murid masih berdiskusi sambil menatap ke arah Lin Yan yang bergerak keluar dari aula misi. Setelah bergerak beberapa menit, Lin Yan dan Huan Kai tiba di sebuah bangunan besar lainnya dan itu adalah tempat para murid menukar poin merit dengan senjata. Dikatakan bahwa aula senjata Sekte Naga Langit memiliki banyak jenis senjata yang menyaingi kelas senjata Kerajaan Bintang. Setelah masuk, keduanya langsung naik ke lantai 3 yang merupakan tempat senjata paling berkualitas. Dari pengetahuan yang Lin Yan ketahui, senjata dikategorikan menjadi 9 juga. Senjata tingkat 1 adalah yang terendah dan senjata tingkat 9 adalah yang tertinggi. Tombak Raja Langit milik Lin Yan bisa dikategorikan sebagai senjata tingkat ke-6. Itu bisa diklarifikasi sebagai salah satu senjata terkuat di daratan utara. Sementara pedang yang dipegang oleh Huan Kai adalah senjata tingkat ke-5.
4 pedang yang Lin Yan jual sebelumnya juga termasuk senjata tingkat 5 walaupun senjata Huan Kai memiliki kelas yang lebih tinggi. Ketika Lin Yan berada di lantai 3 aula senjata, ia melihat banyak senjata tingkat 5 yang tampak biasa saja yang membuat Lin Yan sedikit kecewa. Karena Long Zhu dan Long Ti menatap pedangnya dengan semangat sebelumnya, ia tidak terlalu berharap lagi menemukan senjata kuat bahkan di Sekte Naga Langit. Sangat disayangkan bahwa semua senjata yang diberikan oleh kakek dan neneknya di dalam cincin ruang adalah sebuah pedang sementara ia merasa lebih nyaman menggunakan sebuah tombak. Ketika melihat berbagai jenis pedang, Lin Yan hanya bisa menghela nafas karena bahkan kelas pedang di tempat itu hanya beberapa yang menyaingi pedang yang ia jual sebelumnya. Setelah itu, Lin Yan melihat senjata lainnya dan kualitasnya juga sama. Para murid lainnya pasti akan sangat bersemangat ketika melihat senjata tingkat 5 tetapi tidak untuk Lin Yan. Bahkan tombak yang berada di aula senjata juga tidak ada yang menyaingi kehebatan tombak Raja Langit. Karena merasa kecewa, Lin Yan pun turun ke lantai 2 bersama dengan Huan Kai. Apakah tidak ada senjata yang menarik minatmu, Yaner? Tanya Huan Kai saat menatap wajah Lin Yan yang tampak kecewa. Ya. Tidak ada senjata yang lebih kuat dari tombak yang aku gunakan. Balas Lin Yan saat menatap semua senjata di lantai 2. Lalu apa gunanya hadiah itu? Huan Kai sedikit tidak puas lagi dengan Sekte Naga Langit karena tidak menyediakan apa yang diinginkan oleh adik kecilnya. Mendengar kata-kata tidak puas Huan Kai, Lin Yan hanya terkekeh kecil. Tidak membalas sama sekali dan terus melihat semua senjata di lantai 2. Apa ini? Lin Yan merasakan getaran tertentu di suatu tempat. Pun menoleh ke arah tertentu dan perlahan berjalan ke arah sana. Ketika mendekat, ia merasakan getaran aneh semakin kuat seolah-olah ada yang memanggilnya. Ketika mencapai tempat asal aura aneh itu, Lin Yan merasa bingung saat menatap tumpukan tombak yang sebagian besar adalah tingkat ketiga dan keempat. Ada apa Yaner? Tanya Huan Kai heran saat memperhatikan Lin Yan terus melihat ke sekeliling seperti orang bingung. Lin Yan tidak menjawab dan melihat tombak satu persatu. Tidak ada getaran seperti sebelumnya yang ia rasakan yang membuatnya semakin bingung apa sebenarnya hal itu. Setelah memeriksa tombak yang memiliki penampilan kuat, Lin Yan kecewa kembali. Ketika meletakkan tombak terakhir yang ia pedang, ia menyentuh sebuah tombak yang tampak aneh. Kulitnya seakan sedikit mati rasa tiba-tiba tanpa sebab. Lin Yan menatap ke arah tombak itu dengan seksama. Tombak ini. Wajah Lin Yan serius seketika saat melihat tombak yang sebagian besar sudah tampak berkarat. Tombak itu memiliki 3 bilah yang berbeda dan bagian tengah adalah yang terpanjang dan paling ramping. Lin Yan langsung meraih tombak itu dan terkejut bahwa tombak itu sangatlah ringan. Kemungkinan beratnya hanyalah 10 kg saja dan tidak sesuai dengan senjata jenis tombak. Tetapi tombak itu sedikit bergetar ketika berada di tangan Lin Yan yang membuatnya semakin penasaran apa sebenarnya tombak yang terlihat berkarat itu. Apakah ada yang aneh dengan tombak ini? Itu tidak terlihat seperti tombak sama sekali dengan 3 bilah dan bahkan kedua sisinya tidak seimbang. Huan Kai juga heran bahwa adiknya menatap tombak itu dengan seksama.
Ayo kita temui tetua yang mengelola aula senjata. Aku ingin tahu apa sebenarnya asal-usul tombak ini. Lin Yan membawa tombak itu bersamanya menuju lantai pertama. Huan Kai sama sekali tidak protes karena ia tahu bahwa Lin Yan memiliki penilaiannya sendiri terhadap sesuatu. Dan ia hanya akan menganggap dirinya bodoh jika tidak percaya bahwa tombak itu spesial yang bisa membuat Lin Yan menjadi tampak sangat serius. Chapter 72 Tetua Ketiga. Sesampainya di lantai pertama, Lin Yan pun menuju ke dekat pintu dan di situ ada sebuah meja sederhana. Seorang pria tua yang merupakan tetua pengelolaan aula senjata di Sekte Naga Langit sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu membaca sebuah buku. Ketika Lin Yan dan Huan Kai mendekat, tetua itu sudah meliriknya sekilas juga melihat tombak yang dipegang oleh Lin Yan. Kenapa anak itu tertarik pada tombak itu? Batin tetua itu setelah selesai melihat sekilas ke arah Lin Yan. Permisi tetua, bisakah Anda jelaskan tentang tombak ini? Tanya Lin Yan saat menaruh tombak di atas meja. Tetua itu melihat ke arah Lin Yan dengan seksama dan sedikit terkejut dengan tingkat kultivasi Lin Yan di usia yang sangat muda. Lapun melihat kembali ke arah tombak dengan seksama dan mencoba mengingat detail tentang tombak itu karena itu termasuk informasi yang sudah sangat lama. Tombak ini tidak memiliki nama sama sekali. Di masa lalu, seorang dari Kerajaan Bintang yang merupakan lulusan dari Sekte Naga Langit menggunakan tombak itu saat berperang melawan Kerajaan Bulan. Diperkirakan tombak ini telah berusia lebih dari puluhan ribu tahun. Tetapi itu hanya rumor karena bagian-bagian dari tombak ini telah berkarat. Ketika masa tombak ini memiliki pemegangnya, itu juga sudah berkarat walaupun tidak separah ini. Ujar tetua tersebut. Mendengar penjelasan tetua itu, Lin Yan kecewa seketika. Lah sangat ingin mengetahui apa sebenarnya asal-usul tombak tersebut. Lalu, berapa harga dari tombak ini? Tanya Lin Yan karena ia pasti akan mengambilnya karena ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa meninggalkannya walaupun kondisinya saat ini bisa dibilang sudah sangat parah. Maaf, aku bukan tetua pengelola aula senjata. Aku hanya ingin bersantai di tempat ini. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil pengurus tempat ini. Tetua itu menutup matanya seperti seorang idiot. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya muncul di samping tetua yang menutup mata itu. Tetua ketiga. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tanya tetua tersebut. Lin Yan dan Huan Kai terkejut bahwa pria tua yang tampak sangat rapuh itu adalah salah satu dari 3 tetua utama di Sekte Naga Langit. Bahkan Lin Yan tidak merasakan apapun dari tetua ketiga yang membuatnya sangat heran. Biasanya, instingnya akan bekerja dengan baik jika ada orang yang sangat kuat di dekatnya. Tetapi, Lin Yan salah menafsirkan tentang kemampuannya. Sebenarnya itu bukanlah pendeteksi aura seseorang yang sangat kuat, melainkan pendeteksi niat jahat dari seseorang. Dan dengan niat jahat itu, dari itu juga Lin Yan mampu menafsirkan tingkat kekuatannya ke taraf tertentu. Bisa dikatakan, ketika seseorang mengeluarkan emosi atau niat tertentu apalagi mereka seorang kultivator, sudah pasti akan ada getaran ki yang terjadi.
Hal itulah yang membuat Lin Yan sangat mudah mendeteksi kekuatan seseorang hanya dengan instingnya. Dan lelaki tua yang merupakan tetua ketiga tersebut memiliki aura yang sangat murni, atau lebih baik dikatakan begitu tenang, sehingga insting Lin Yan tidak bekerja sama sekali. Juga, ketika Lin Yan menatap pria tua itu, usianya juga sudahlah sangat tua. Bisa dikatakan, usia tetua ketiga jauh lebih tua daripada Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Murid ini ingin menanyakan harga tombak itu. Balas tetua itu dan membaca bukunya lagi. Tetua pengelolaan tempat itu tidak merasa keberatan dengan sikap tetua ketiga karena ia juga tahu bahwa semua tetua lainnya, bahkan Master dan Tetua Agung Sekte Naga Langit, menaruh rasa hormat padanya. Saya adalah Tetua Hu, pengelolaan aula senjata. Tombak yang kau ambil itu memiliki nilai tukar 15.000 poin merit. Tetua Hu berkata saat selesai berpikir berapa harga senjata itu, karena ia tentu menghafal semua harga senjata di tempat yang ia kelola. Apa? Kenapa itu sangat mahal? Senjata ini berada di lantai 2 sebelumnya. Huan Kai memasang wajah tidak puas karena harga yang dikatakan oleh Tetua Hu sangat tinggi. Lin Yan tidak bisa berkata-kata karena setiap kali ia akan menerima kerugian, Huan Kai akan langsung buka suara untuk mengatakan keberatannya. Nak, apakah kau tahu apa tombak yang kau pegang itu? Nilainya dahulu memang setara dengan senjata terkuat di tempat ini. Sementara harga senjata tertinggi di aula senjata adalah 20.000 poin merit. Kenapa harga senjata itu tinggi? Tentu saja karena itu merupakan sebuah lambang, atau lebih tepatnya tombak itu hanya bisa dijadikan koleksi karena sejarahnya, ujar Tetua Hu. Huan Kai terdiam mendengarnya karena sudah membuat spekulasi bahwa pengguna tombak itu sebelumnya memiliki sejarah yang bagus dan membuat prestasinya sendiri di Kerajaan Bintang menggunakan tombak yang sudah berkarat. Tidak masalah dengan harganya. Aku akan mengambilnya. Lin Yan tentu saja akan mengambil tombak itu. Lagi pula ia masih memiliki hadiah yang belum ia terima dan tombak itu akan menjadi hadiahnya. Mata Tetua Hu sedikit menyipit. Begitu juga dengan tetua ketiga yang sedari tadi membaca buku, menaikkan sedikit alisnya karena tidak menyangka bahwa Lin Yan akan mengambil tombak usang dengan harga yang sangat tinggi. Apakah kau bercanda? Kau masih sangat muda. Dari mana kau mendapatkan poin merit sebanyak itu? Kau harus tahu bahwa senjata yang ada di sini tidak bisa dibeli dengan koin emas. Tetua Hu mendengus sedikit ke arah Lin Yan. Huan Kai semakin marah karena tetua itu terlalu meremehkan adiknya. Sangat ingin merobek-robeknya tetapi tetap menahannya. Lin Yan juga tidak membalas perkataan Tetua Hu. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkan token identitasnya juga. Tetua Hu bingung awalnya. Tetapi ketika membaca baris pertama dari dokumen itu, ia tercengang dan mengerti mengapa Lin Yan pasti akan mendapatkan tombak legendaris di masa lampau. Kau Lin Yan, pemenang misi kelas B di pelantara luar? Tanya Tetua Hu dengan keterkejutan luar biasa saat menatap Lin Yan. Sementara itu, tetua ketiga menegang saat mendengar nama Lin Yan. Mau tidak mau, ia langsung melihat ke arah Lin Yan kembali dengan tatapan serius. Anak ini cucu senior Lin Ming dan Lin Si. Sungguh sulit dipercaya.
Anak ini bahkan telah mencapai tingkat Xiantian dalam waktu sesingkat ini. Juga dia adalah pemenang misi kelas B. Tidak heran. Tidak heran. Anak ini pasti akan memiliki reputasi seperti kakek dan neneknya di masa depan. Batin tetua ketiga. La pun kembali membaca bukunya setelah itu. Tentu saja kejadian kecil itu tidak luput dari perhatian Lin Yan. Tetapi ia tetap mengabaikannya juga. Ya, aku adalah murid yang menyelesaikan misi. Lin Yan mengangguk kecil. Baik. Jika seperti itu, aku akan memproses dokumen hadiah yang kau miliki. Sekarang tombak ini adalah milikmu. Tetua tersebut langsung mengambil dokumen milik Lin Yan setelah mengatakan itu. La tentu tidak akan mengatakan apa-apa lagi karena Lin Yan bisa mengambil satu senjata apa saja yang ada di aula senjata. Chapter 73 Misi Kelas A. Setelah memproses semuanya, akhirnya tombak berkarat itu menjadi milik Lin Yan. La pun pergi dari tempat itu bersama dengan Huan Kai. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tombak itu? Tanya Huan Kai heran. Aku tidak tahu. Tetapi tombak itu sangat aneh. Aku juga merasakan getaran tertentu darinya walaupun aku tidak tahu apa itu. Suatu hari nanti mungkin aku akan mencari tahu apa sebenarnya tombak itu. Lin Yan menggelengkan kepalanya karena ia juga tidak tahu apa yang istimewa dari tombak yang ia ambil. Tetapi ia yakin bahwa ada sesuatu yang tentang tombak itu yang membuatnya sangat ingin mengambilnya. Karena Lin Yan berkata seperti itu, Huan Kai tidak bertanya lagi. Mereka pun pergi menuju bangunan lainnya untuk mengambil misi. Hanya dengan cara itu kekuatan mereka akan meningkat pesat. Sesampainya di aula misi, Lin Yan dan Huan Kai mencari misi yang cocok untuk mereka berdua. Dan tentu saja misi terendah di Pelantara Dalam adalah misi kelas B. Ketika sedang mencari misi yang sesuai, Lin Yan dan Huan Kai mendengar beberapa diskusi para murid yang berada di tempat itu. Apa kau sudah dengar berita itu? Murid yang memenangkan misi kelas B di Pelantara Luar telah sampai di Pelantara Dalam. Banyak senior dari klan tertentu yang ingin berurusan dengan anak itu. Salah satu murid berkata kepada murid lainnya saat sedang mencari misi di papan pencarian. Ya, aku sudah dengar. Anak itu sungguh bodoh memprovokasi banyak klan kuat. Aku dengar-dengar. Senior yang berasal dari klan Meng, klan Yi, klan Si mengincarnya. Sungguh bodoh memprovokasi 3 klan sekuat itu. Lanjut murid lainnya. Apa kau juga dengar berita lainnya? Tanya murid sebelumnya. Berita apa? Aku dengar bahwa putra mahkota kerajaan bintang juga ingin merekrut anak itu ke sisinya. Benarkah? Mungkin anak itu akan selamat jika berlindung di bawah salah satu murid inti yang juga memiliki status tinggi sebagai putra mahkota kerajaan bintang. Diskusi terjadi di sana-sini yang membuat Lin Yan dan Huan Kai merasa terheran-heran. Juga, Lin Yan tidak menyangka bahwa seseorang yang disebut sebagai putra mahkota kerajaan bintang akan menjadi murid sekte naga langit juga dan juga sudah menjadi murid inti. Tentu Lin Yan sudah mendengar apa artinya menjadi murid inti. Di Pelantara Dalam sekte naga langit, hanya ada 20 murid inti. Semua dari murid itu memiliki kekuatan luar biasa tinggi. Bahkan ada rumor yang mengatakan,
bahwa murid inti memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan beberapa tetua di pelantara dalam. Yaner, tampaknya 3 klan itu ingin berurusan dengan kita. Lalu, apa yang akan kau lakukan dengan informasi yang mengatakan bahwa putra mahkota yang ternyata seorang murid juga di sekte ini dan ingin merekrutmu? Huan Kai menatap Lin Yan dengan seksama walaupun ia sudah tahu apa jawaban adik kecilnya itu. Aku tidak tertarik bergabung dengan putra mahkota itu. Tetapi, untuk klan Meng, Yi dan Si, kita akan mengurus mereka cepat atau lambat. Saat ini kita harus berfokus untuk meningkatkan kekuatan, ujar Lin Yan. Sesuai dengan dugaan Huan Kai, Lin Yan tidak akan mau bergabung dan tunduk pada seseorang seperti putra mahkota. Dan tentang kata-kata Lin Yan mengurus ketiga klan itu membuatnya tersenyum karena ia juga akan melakukan hal yang sama. La tidak suka jika Lin Yan diburu seperti itu. Dan saat ini, hanya ada satu jalan, yaitu meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Setelah melihat-lihat semua misi, tatapan Lin Yan tertuju pada misi tertentu. Itu adalah misi yang aneh menurutnya dan berada di luar sekte. Ketika murid resmi memasuki pelantara dalam, mereka sudah memiliki hak untuk mengambil misi di luar sekte. Di sekte saat ini terlihat sangat banyak murid, tetapi nyatanya hanya setengah murid yang tinggal di situ sementara sisanya semuanya menjalankan misi keluar sekte. Misi yang terdaftar berasal dari berbagai kekuatan seperti klan tingkat menengah, tingkat tinggi, sebuah asosiasi, atau keluarga berpengaruh lainnya atau bahkan dari kerajaan bintang itu sendiri. Jumlah misi tampak tidak pernah berkurang sama sekali di papan pencarian. Bahkan Sekte Naga Langit telah membuat tim khusus untuk menyelesaikan misi yang tidak diambil oleh para murid dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja semua itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama terhadap kekuatan besar lainnya yang mengeluarkan misi kepada Sekte Naga Langit. Lihatlah misi ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Yan saat menunjuk misi kelas A di papan pencarian. Huan Kai menatap ke arah sebuah kulit hewan yang ditempel pada salah satu papan yang sangat lebar. Kota Zhu. Bukankah itu tempat klan Zhu berada? Aku dengar bahwa kota itu sangat dekat dengan perbatasan Kerajaan Bintang dan Kerajaan Bulan. Juga, ini adalah misi kelas A. Yaner, apa kau yakin? Huan Kai menaikkan sedikit alisnya saat melihat detail misi. Aku tahu bahwa ini akan sulit menyelesaikannya karena tingkat kesulitan misi ini lebih tinggi daripada membunuh Raja Kera Emas. Tetapi, yang membuatku tertarik, kenapa tidak ada batas waktu penyelesaian? Lin Yan menunjuk sebelah bawah detail misi. Kau benar. Aku mendengar bahwa beberapa kali ada misi seperti ini di sekte dan aku tidak menyangka akan melihatnya. Huan Kai mengangguk kecil. Berapa lama waktu diperkirakan menuju lokasi klan Zhu berada? Tanya Lin Yan. Huan Kai merenung beberapa saat karena ia menghitung waktu menuju perbatasan. Kemungkinan dengan kekuatan kita saat ini, kita akan mencapai tempat itu sekitar kurang dari 2 minggu. Itu lumayan lama, gumam Lin Yan dan mengambil keputusan. La pun mengambil kertas misi dan membawanya menuju tempat pendaftaran misi.
Huan Kai sama sekali tidak berkomentar saat Lin Yan mengambil misi itu. Saat ini hanya ingin terus bersama Lin Yan. Alasan Lin Yan mengambil misi juga ada hal khusus di dalam pikirannya. Ketika mendaftarkan misi, tetua juga tidak bisa berkata-kata karena Lin Yan mengambil misi kelas A. Biasanya, hanya murid di atas tingkat Xiantian yang mengambil misi kelas A. Mungkin ada beberapa murid tingkat Xiantian yang mengambilnya karena misi kelas A yang mungkin tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Apakah kau yakin mengambil misi ini? Tingkat resiko kematian misi ini adalah 90%. Sekte tidak akan bertanggung jawab atas kematianmu. Tetua tersebut mencoba memperingati Lin Yan. Tidak masalah. Aku akan mengambil misi ini, balas Lin Yan. Tetua itu tidak berkomentar sama sekali karena satu hal tentang misi itu adalah jangka waktu penyelesaian tidak dibuat. Setelah menerima misi, Lin Yan pun pergi bersama dengan Huan Kai menuju tempat berikutnya. Dan kali ini, ia akan menghabiskan semua poin merit. Dengan jumlah yang lumayan banyak, ia tahu bahwa akan ada beberapa sumber daya yang berharga mereka dapatkan. Chapter 74 Asosiasi Alkemis. Rencana Lin Yan saat ini adalah mengambil sumber daya yang sangat besar melalui poin merit yang ia miliki. Sebelum memulai misi, dalam perjalanan ke tempat klan Zhu berada, sudah pasti kultivasinya akan menerobos juga ke tahap selanjutnya. Untuk Huan Kai, wanita itu tidak akan lama lagi menembus tingkat Xiantian tahap keempat juga. Saat ini, Lin Yan dan Huan Kai pergi menuju tempat menukarkan poin merit lainnya. Tempat itu disebut sebagai Asosiasi Alkemis. Hanya tempat itu yang tidak dikelola oleh Sekte Naga Langit karena Asosiasi Alkemis adalah salah satu kekuatan besar di Kerajaan Bintang. Tetapi, Asosiasi Alkemis terdapat di mana-mana dan salah satu cabang asosiasi itu berada di Sekte Naga Langit untuk menjalin kerjasama serta meningkatkan kekuatan murid dengan kecepatan yang tinggi dengan bantuan pil ataupun herbal-herbal serbaguna untuk meningkatkan kultivasi. Setelah mencapai Asosiasi Alkemis, Lin Yan dan Huan Kai masuk ke dalam untuk mencari sumber daya yang cocok mereka gunakan. Sangat banyak terlihat murid-murid yang berkeliling di dalam bangunan itu. Juga, terlihat beberapa pelayan yang melayani para murid dan menunjukkan apa saja yang dimiliki oleh Asosiasi Alkemis. Yaner, apa kau tahu bahwa Asosiasi Alkemis ini tidak sesederhana itu? Tanya Huan Kai dengan wajah serius saat sedang berkeliling di dalam. Apa maksudmu? Tanya Lin Yan penasaran. Aku pernah mendengar berita dari ayahku dahulu bahwa Asosiasi Alkemis ini juga ada di Kerajaan Bulan. Bisik Huan Kai saat mendekatkan wajahnya ke telinga Lin Yan agar tidak didengar oleh siapapun. Mata Lin Yan menyipit mendengarnya. Tentu tahu tentang kedua kerajaan yang selalu berperang tanpa henti. Bahkan banyak kerajaan kecil yang terkena dampaknya. Sudah pasti keduanya saling menjatuhkan dari masa lalu sampai saat ini tetapi belum ada pemenang. Juga, biasanya satu kerajaan seperti itu tidak akan mau bekerja sama dengan kekuatan tertentu yang bekerja sama juga dengan kerajaan yang menjadi musuh mereka. Jika apa yang kau katakan benar,
maka asosiasi alkemis ini bisa dikatakan kekuatan yang setara dengan satu kerajaan ataupun lebih kuat dari dua kerajaan besar. Balas Lin Yan dengan nada sangat serius. Kali ini ia ingin melihat apa sebenarnya asosiasi alkemis juga siapa pemimpin mereka. Lebih baik memikirkan hal itu nanti, gumam Lin Yan. La pun terus berjalan ke beberapa tempat di dalam bangunan untuk melihat. Semua pil, herbal atau apapun bahan kultivasi lainnya yang berguna. Pil-pil ini semuanya mengecewakan. Tidak ada yang menarik sama sekali. Batin Lin Yan saat menatap semua pil. Karena tidak ada yang berguna, ia pun terus berjalan dan menuju arah tempat herbal-herbal yang disediakan. Ketika melihat beberapa herbal, ada beberapa yang menarik minat Lin Yan tetapi ia merasa harganya tidak sesuai. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Suara seruang pria parubaya terdengar di telinga Lin Yan dan Huan Kai. Keduanya menatap ke arah sumber suara dan menemukan sosok pria yang mendekati usia tua dengan pakaian serba putih. Kami sedang mencari herbal tingkat atas untuk bahan berkultivasi. Jika bisa, itu memiliki efek memperkuat tubuh dan akar spiritual. Pinta Lin Yan. Akar spiritual. Pria itu menaikkan sedikit alisnya saat mencoba melacak Lin Yan dan Huan Kai. Kalian masih lama untuk mencapai alam roh. Tidak akan bijak untuk menggunakan herbal atau apapun yang mempengaruhi akar spiritual. Pria itu memperingati. Benar. Tingkat selanjutnya dari Xiantian adalah alam roh. Selanjutnya adalah alam bumi dan alam langit. Tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menggunakannya saat ini. Juga, kami ingin membeli alat untuk mengecek unsur dari akar spiritual kami. Dengan begitu, kami akan mengetahui jenis sumber daya apa yang akan kami beli. Balas Lin Yan dengan senyum. Pria itu hanya mengangguk. Tentu ia paham arti dari maksud Lin Yan. Sebelum mencapai tingkat alam roh, beberapa kultivator akan mencoba memperkuat akar spiritual atau lebih tepatnya memperkuat unsur yang terkait dengannya. Alam roh adalah basis kultivasi para kultivator yang membuka akar spiritual mereka sepenuhnya. Itu bisa dikatakan sebagai evolusi dari fungsi yang hanya sebagai penyerapan ki di langit dan bumi. Akar spiritual sangat terhubung dengan semua meridian. Ketika mencapai alam roh, ki yang diserap oleh akar spiritual yang telah berevolusi akan mengubah ki menjadi sebuah unsur kedekatan yang ada di dalam tubuh. Tetapi para kultivator tidak hanya mengandalkan itu dan pasti akan belajar unsur lainnya. Tetapi, unsur bawaan seseorang membuat kekuatan elemen milik mereka akan sangat kuat karena terlahir dengan elemen tersebut. Beberapa klan kuat memiliki unsur bawaan alam langit. Tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menggunakannya saat ini. Juga, kami ingin membeli alat untuk mengecek unsur dari akar spiritual kami. Dengan begitu, kami akan mengetahui jenis sumber daya apa yang akan kami beli. Balas Lin Yan dengan senyum. Pria itu hanya mengangguk. Tentu ia paham arti dari maksud Lin Yan. Sebelum mencapai tingkat alam roh, beberapa kultivator akan mencoba memperkuat akar spiritual atau lebih tepatnya memperkuat unsur yang terkait dengannya. Alam roh adalah basis kultivasi para kultivator yang membuka akar spiritual mereka sepenuhnya.
itu bisa dikatakan sebagai evolusi dari fungsi yang hanya sebagai penyerapan ki di langit dan bumi. Akar spiritual sangat terhubung dengan semua meridian. Ketika mencapai alam roh, ki yang diserap oleh akar spiritual yang telah berevolusi akan mengubah ki menjadi sebuah unsur kedekatan yang ada di dalam tubuh. Tetapi para kultivator tidak hanya mengandalkan itu dan pasti akan belajar unsur lainnya. Tetapi, unsur bawaan seseorang membuat kekuatan elemen milik mereka akan sangat kuat karena terlahir dengan elemen tersebut. Beberapa klan kuat memiliki unsur bawaan yang sama di setiap anggota klan mereka karena garis darah bawaan. Misalnya klan Huan, mereka memiliki kedekatan dengan elemen bayangan. Hal itu membuat kultivator lainnya tidak mencoba untuk mempelajari gaya pedang Huan yang menggunakan basis bayangan. Harusnya para kultivator akan bisa menggunakan elemen tertentu ketika mencapai alam roh. Tetapi, dengan garis darah tertentu, para anggota klan atau keluarga tertentu akan mampu menampilkan sedikit dari elemen itu sendiri sebelum mencapai tingkat alam roh. Seperti Huan Kai yang menggunakan gaya pedang Huan ketika membunuh Raja Kera Emas. Serangan Huan Kai tampak seperti sebuah bayangan dan pedangnya mengeluarkan uap hitam juga. Itu menandakan bahwa Huan Kai memiliki garis darah klan Huan. Itulah sebabnya para murid lainnya waktu itu langsung mengenali identitas Huan Kai sebagai anggota klan Huan yang tersisa. Dan juga, tentu saja tujuan Lin Yan saat ini datang ke asosiasi untuk mencari tahu elemen miliknya sendiri. Juga ia ingin mencari sesuatu sumber daya yang dapat meningkatkan kekuatan bayangan milik Huan Kai. Lin Yan telah memikirkan banyak hal sebelumnya tentang elemen bayangan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa menurutnya. Biasanya para anggota klan Huan akan rapuh dalam kekuatan tubuh. Tetapi kini Huan Kai adalah sesuatu yang baru dari garis darah klan Huan. Itulah sebabnya Lin Yan terus mencari sumber daya untuk memperkuat tubuh Huan Kai juga dirinya sendiri. Ikuti aku. Pria itu berkata dengan nada biasa dan menuntun Lin Yan dan Huan Kai ke suatu tempat. Pria itu membawa Lin Yan menuju lantai 3 yang membuat keduanya heran. Ketika mencapai lantai 3, pria itu berbicara juga. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku membawa kalian ke tempat yang menawarkan sumber daya dengan harga tinggi, bukan? Tentu saja karena kami sudah mengetahui informasi tentang kalian berdua. Lin Yan sang tiran dan Huan Kai sang wanita bayangan. Lin Yan dan Huan Kai terkejut mendengarnya dan tidak bisa berkata-kata dengan julukan yang mereka dapatkan. Dan kali ini pun, kedua adik kakak itu mengetahui dengan jelas bahwa asosiasi alkemis adalah sebuah organisasi yang sangat berbahaya. Chapter 75 Batu Spiritual. Kalian berdua harus tahu bahwa kalian sangat terkenal saat ini di pelantara dalam sekte Naga Langit. Bahkan banyak klan dan organisasi besar yang memperhatikan kalian. Semua informasi kalian telah menyebar ke semua telinga kultivator kuat. Lin Yan, dalam waktu tidak sampai 4 bulan telah mencapai tingkat Xiantian dari tingkat Yayasan Qi. Bakat seperti itu pasti akan diperhatikan dengan seksama. Huan Kai, mantan pelayan Pavilion Long, dikatakan bahwa bakatnya lumayan bagus. Mantan anggota klan Huan, lebih tepatnya putri patriark klan Huan.
dalam waktu beberapa bulan telah mencapai tingkat Xiantian tahap ketiga dari Hautian tahap ke-9. Bahkan keluarga kerajaan saat ini sangat menyesal melepaskanmu demi sebuah pedang. Menurut perhitungan, usiamu adalah 19 tahun. Tetapi, setelah diselidiki lebih lanjut, usiamu bahkan belum mencapai 16 tahun. Tentu keluarga kerajaan akan merasa marah karena melepaskan seseorang dengan bakat tinggi sepertimu. Karena kau pernah menampilkan teknik Lan Huan dengan begitu hebatnya, kau mendapatkan julukan Sang Wanita Bayangan. Pria itu berkata semua tentang apa yang ia ketahui secara detail informasi Lin Yan dan Huan Kai. Oh, aku tidak menyangka bahwa banyak informasi kita yang telah beredar. Sungguh tidak terduga. Lin Yan terkekeh kecil. Sama sekali tidak khawatir bahwa semua kekuatan besar mengetahui informasinya. Sementara itu, Huan Kai tampak biasa saja karena ia tahu cepat atau lambat, informasi mereka akan tersebar luas karena membuat sensasi yang luar biasa. Hanya saja, ia masih sedikit terkejut dengan sebutan Sang Wanita Bayangan. Pria itu hanya tersenyum kecil mendengar apa yang Lin Yan katakan. Sebenarnya cukup terkejut dengan kecepatan pertumbuhan Lin Yan yang tidak pernah terlihat sama sekali. Baiklah, ini adalah benda pertama yang akan kuperkenalkan kepada kalian berdua. Pria itu menunjuk benda yang ada di dalam kotak kaca. Apa itu? Tanya Lin Yan penasaran karena tidak pernah melihatnya atau membaca tentang hal itu dari semua buku-buku yang ia miliki. Di dalam kotak kaca itu, terlihat sebuah batu aneh berwarna putih kebiruan. Ada aura aneh terpancar darinya. Ini adalah sesuatu yang disebut sebagai batu spiritual. Informasi tentang benda ini sangatlah sedikit. Tetapi, ini dapat meningkatkan atribut di dalam akar spiritual. Juga, ini adalah sebuah batu yang dapat meningkatkan kultivasi dalam taraf tertentu walaupun mungkin tidak akan mampu meningkatkan kultivasimu satu tahap. Pria itu menjelaskan. Batu spiritual. Wajah Lin Yan sedikit berkerut karena ia pernah mendengar dari kakek dan neneknya menyebut soal itu dahulu. Apakah hanya ada satu batu di sini? Tanya Lin Yan penasaran. Di cabang ini hanya ada beberapa. Kami tidak tahu dari mana asal baru ini. Tetapi, Asosiasi Alkemis memiliki jumlah tertentu dan menyimpannya untuk diperdagangkan. Balas pria itu. Diperdagangkan. Apakah batu ini hanya dijual untuk ditukar dengan benda lainnya? Lin Yan membuat spekulasi. Ya, kau memang pintar. Tetapi Asosiasi Alkemis juga menerima pembayaran untuk poin merit jika itu di Sekte Naga Langit. Satu batu spiritual ini senilai 1000 poin merit. Pria itu menjelaskan harganya. Apa? Semahal itu? Ini bahkan tidak mampu meningkatkan kultivasi satu tahap. Tetapi harganya sangat tinggi. Huan Kai protes sekali lagi. Sementara itu, Lin Yan berpikir. Jumlah poin merit miliknya adalah 33.000 berarti ia hanya bisa menukar 33 baru spiritual. Ia juga merasa bahwa harganya memang sangat tinggi. Jika menggunakan poin merit akan setinggi itu, bagaimana dengan cara barter? Apa yang Asosiasi Alkemis inginkan? Tanya Lin Yan. Pria itu tersenyum mendengar pertanyaan Lin Yan.
La pun langsung menjawab, kau bisa menukarnya dengan barang langka lainnya. Aku tahu kau pernah melakukan transaksi dengan Pavilion Long sebelumnya. Wajah Lin Yan dan Huan Kai sedikit gelap. Mereka berdua tidak menyangka bahwa informasi seperti itu pun bocor. Dari itu pun, Lin Yan paham bahwa asosiasi alkemis menginginkan benda yang ia simpan. Siapapun pasti tidak akan percaya bahwa Lin Yan hanya menyimpan sedikit barang saja. Sebelum itu, aku ingin bertanya. Batu spiritual ini bisa digunakan oleh tingkat kultivasi setinggi apa? Tanya Lin Yan. Batu spiritual ini memiliki efek yang bagus sebelum mencapai tingkat alam roh. Sebab, itu akan mengembangkan akar spiritual terus-menerus. Jika telah mencapai tingkat alam roh, itu hanya akan memiliki efek meningkatkan ki di dalam tubuh. Ujar pria itu. Berapa banyak batu spiritual yang kalian sediakan di cabang asosiasi alkemis di Sekte Naga Langit? Tanya Lin Yan karena ia tahu betapa pentingnya batu spiritual di tingkat Xiantian. Pria itu tersenyum sedikit karena sudah tahu bahwa para kultivator Xiantian akan sulit menolak sumber daya seperti itu. Di cabang ini, asosiasi alkemis memiliki sekitar 1000 batu spiritual. Hanya jumlah itu yang bisa dikeluarkan oleh asosiasi alkemis karena kelangkaannya. Itu pun jika kau memiliki benda yang menarik minat asosiasi alkemis. Ucap pria tersebut. 1000. Jika itu kami berdua, itu tidak akan banyak meningkatkan kultivasi. Aku sadar bahwa batu spiritual ini mampu meningkatkan kultivasi dalam jumlah tertentu. Apakah layak menukarnya dengan satu benda? Tetapi apa yang harus aku tukar? Batin Lin Yan dan merenung sejenak. Masih ada satu lagi batu pengetahuan prasasti. Ini adalah pengetahuan tentang susunan formasi yang lebih lemah saat membuat penghalang untuk menyerap ki di langit dan bumi daripada yang aku buat di kediaman kami. Lin Yan terus berpikir dan akhirnya mengambil keputusan. Apa kalian tertarik dengan batu pengetahuan prasasti? Tanya Lin Yan menatap ke arah pria tersebut. Oh. Kau masih memiliki yang lainnya. Sungguh tidak terduga. Lalu, apa kau tahu apa isi dari teknik yang tercatat di batu itu? Tanya pria itu sedikit terkejut. La tentu sudah menerima kabar tentang Lin Yan yang memiliki batu pengetahuan prasasti. Mata Lin Yan sedikit menyipit. Dengan ini, ia tidak tahu harus berkata apa lagi karena menurutnya, tidak mungkin keluarga kerajaan untuk membocorkan informasi penting seperti itu. Bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar ada beberapa mata-mata asosiasi alkemis di kerajaan bintang. Ya, ini adalah pengetahuan tentang sebuah teknik yang disebut sebagai susunan formasi untuk menyerap ki di langit dan bumi. Lin Yan tetap mengatakan apa teknik itu karena yakin bahwa asosiasi alkemis tidak akan bodoh dengan mencoba merampoknya. Dan semua itu memang sesuai dugaan Lin Yan. Asosiasi alkemis tentu sangat waspada kepada sosok di belakang Lin Yan karena mereka semua tahu apa saja yang dilakukan oleh Lin Yan, tetapi Master Sekte Naga Langit tetap membiarkannya melakukan apapun. Itu adalah salah satu bukti bahwa Master Sekte Naga Langit bahkan takut dengan pendukung Lin Yan. Pria tersebut terkejut dengan teknik yang tercatat. Tentu ia tahu bahwa banyak tentang susunan formasi. La
Ola pun memasang wajah serius dan bertanya, "Secepat apa susunan formasi itu menyerap Ki?" Lin Yan tersenyum sedikit dan menjawab yang membuat pria itu melebarkan matanya seperti bola pingpong. Susunan formasi ini mungkin menyamai susunan formasi terkuat yang dimiliki oleh Sekte Naga Langit ataupun Kerajaan Bintang. Bersambung. Chapter 76 Barter.